Ketua kelas boleh screenshot dulu ini untuk jadiin absen. Saya ada sebentar ya. Habis itu baru kelas. Saya ada kerjaan sedikit dulu bentar ya.
Oke, selamat pagi kakak-kakak sekalian, mbak-mbak sekalian, dan ibu-ibu dan mas-mas. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Dengar, Pak. Dengar, Oke, baik. Pak. Langsung kita langsung mulai. Ini udah pertemuan keempat ya, eh, semuanya teman-teman. Jadi nanti untuk nilai tugasnya bukan tugas, nilai UTS-nya nanti akan saya ambil dari presentasi mbak-mbak dan mas-mas sekalian. Jadi nilai UTS-nya saya ambil dari cara ibu-ibu sekalian atau mbak-mbak sekalian, dari cara penyampaian materinya. Nah, nilai materinya saya ambil dari PowerPoint-nya. Jadi, PowerPoint yang Mbak-Mbak buat semua itu akan jadi nilai tugas di saya. Nah, tapi nilai UTS-nya akan saya ambil dari komunikasi pada saat presentasi. Gitu ya, jadi gampang ya. Sekali presentasi dapat 2 nilai, dapat UTS, dapat nilai tugas. Jadi tidak ada tugas-tugas lain dari saya, cuman itu aja. Karena kan materinya komunikasi ya, jadi tidak ada tugas secara tertulis, tapi saya mau UTS-nya memang komunikasi. Terus kemudian pada saat nanti buat PowerPoint itu buatlah PowerPoint seindah mungkin, sehingga PowerPoint ini adalah saya ambil untuk nilai tugas. Jadi kalau nilai tugasnya bagus, buatlah PowerPoint-nya juga yang indah dan bagus. Jadi kita pertemuan 14 kali ya, Mbak. Ketua kelasnya siapa ya? 14 kali atau 10 kali atau 12 kali? Tahu enggak? Kalau 14 kali ini kan sudah pertemuan keempat. Artinya di pertemuan ke-6 saya akan selesaikan materi saya. Pertemuan berikutnya saya mau teman-teman presentasi aja. Gitu. Presentasinya tentang apa? Nanti di minggu-minggu depan lah saya kasih tahu ya. Presentasinya apa? Tapi nggak jauh-jauh dari penyuluhan tentang dunia kesehatan atau farmasi. Intinya teman-teman melakukan sebuah
penyuluhan secara Zoom. Kurang lebihnya mirip-mirip kayak webinar lah ya, tapi webinarnya dalam bentuk sebentar. Oke, tapi webinarnya dalam bentuk kelas yang kecil gitu ya. Oke, kita akan membahas materi berikutnya. Ini mungkin kemarin sudah sempat dibahas, tapi saya coba mengulas satu slide ini. Jadi hari ini kita akan membahas tentang gimana sih komunikasi menunjukkan kepercayaan diri. Jadi dimulai dari postur tubuh. Ya, postur tubuh itu ternyata penting sekali untuk menunjukkan bahwasannya Anda sedang percaya diri atau tidak. Jadi komunikasi yang paling utama di dalam sebuah forum itu yang dilihat itu bukan suara Anda dulu, tapi cara Anda duduk, cara Anda berdiri, cara Anda pegang mic. Itu tuh menunjukkan kalau Anda sedang baik-baik saja atau sedang grogi atau sedang panik dan lain sebagainya. Makanya kalau baru pertama kali jadi pembicara, jangan sekali-sekali datangnya telat. Minimal banget 1 jam sebelum kegiatan atau 1 jam sebelum presentasi atau sebelum penyuluhan. Jadi teman-teman bisa lihat dulu nih area panggungnya, bisa test mic dulu, bisa gladi dulu. Nah, itu akan menghindari teman-teman sekalian ngerasa terbebani, ngerasa punya pressure, ngerasa punya tekanan gitu ya, karena sebelumnya sudah latihan. Maka daripada itu, walaupun penyuluhan ini sifatnya kecil-kecilan, minimal teman-teman sudah survei dulu tempatnya. Jadi 1 jam sebelum acara, pemateri harus datang duluan. Jangan belaga artis, jadi mentang-mentang jadi pemateri, datangnya telat belakangan. Habis itu nggak tahu kondisi mic-nya gimana, audiensnya gimana, dan lain sebagainya. Kecuali teman-teman sekalian jam terbangnya udah tinggi. Kalau jam terbangnya udah tinggi, tinggal koordinasi sama panitia, mic-nya bantu dicek ya, minta foto panggungnya dong, sound-nya gimana gitu. Itu akan terasa sebagai bisa dibilang gladi bersih, tapi bukan gladi bersih. Paling tidak teman-teman tahu kondisinya seperti apa. Tapi ini hanya dilakukan untuk teman-teman yang sudah profesional dan punya jam terbang yang tinggi gitu. Nah, tadi di awal saya sudah bilang, ternyata postur tubuh yang menunjukkan kepercayaan diri itu adalah sebuah fondasi kepercayaan diri Anda. Itu tergantung dari postur tubuh, karena postur tubuh ini adalah sinyal pertama yang diterima audiens tentang Anda. Ya, jadi kalau Anda duduknya mirang-miring, megang mic-nya nggak jelas gitu kan, terus kemudian hola halo, cek mic pada saat orang sudah ready untuk materi, itu tuh agak kurang oke ya. Nah, apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama yang harus dilakukan adalah teman-teman harus berdiri tegak. Ya, selama teman-teman tidak punya permasalahan tulang, tidak punya permasalahan ortopedi, jadi berdirilah yang tegak, yang bahunya juga rileks. Terus kemudian kakinya tidak terlalu terbuka dan tidak terlalu tertutup, artinya berdiri yang kokoh gitu. Terus kemudian ini masalah postur wajah ya atau dagu, jangan sekali-sekali ngelihatnya ke lantai, apalagi ngelihatnya ke langit-langit. Ini kebiasaan kalau lagi deg-degan cuma 2, kalau nggak lihat lantai pasti lihatnya langit-langit. Nah, maka daripada itu penting untuk jam terbang dan latihan. Nah, gunakan power pose. Apa sih power pose itu? Power pose itu adalah seperti yang ada di gambar ini, seperti mas-mas yang ada di gambar ini ya. Bahunya terbuka, kakinya berdiri kokoh, tangannya juga terbuka. Nanti kita akan belajar gesture box. Apa sih gesture box itu? Jadi gesture box itu adalah salah satu area yang bisa teman-teman gunakan untuk berekspresi. Nah, nanti coba di rumah masing-masing coba berdiri power pose itu gimana. Contohnya adalah ketika MC atau pembawa acara, atau juga bisa pemateri kalau pernah lihat di TV atau secara langsung yang dia berdirinya tidak lurus tapi agak mereng sedikit dan punya kekuatan pada saat dia berdiri. Jadi tidak maju mundur gitu kan. Kadang-kadang orang kalau misalnya berdirinya terlalu lurus terus kemudian kakinya terlalu dirapetin, itu pasti akan goyang-goyang posturnya gitu. Oke, ini adalah materi berikutnya, gestur tangan yang efektif dan natural. Nah,
Seperti yang tadi teman-teman sudah saya kasih tahu di awal, bahwasanya ternyata gestur tangan itu penting banget. Kayak saya ini lagi Zoom online, walaupun saya lagi Zoom, saya pasti akan coba untuk hadirkan tangan saya di halayak Zoom ini ya. Jadi saya tidak hanya diam begini saja, tapi ada gestur tangan yang saya gunakan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar Anda tidak hanya melihat wajah saya, tapi juga bisa mendengarkan suara saya berikut dengan ekspresi atau gestur box yang saya keluarkan begitu. Dan ini tidak banyak dilakukan oleh orang-orang. Nah, tapi ini kembali lagi tergantung passion Anda. Yang paling penting kalau di Zoom seperti ini, muka Anda tidak melewatin kamera seperti ini. Nih, kadang-kadang ada dosen kalau presentasi begini ya, atau di sini ya, atau mungkin lagi kameranya begini. Nah, ini lebih sering lagi nih ya. Teman-teman sekalian, selamat pagi, apa kabarnya? Nah, itu sangat tidak rekomen. Jadi kalau Anda sebagai pemateri, apalagi Anda sebagai pembicara, yang paling utama adalah kalau di Zoom ya, tata letak muka Anda itu di tengah ya, di tengah. Jadi gestur box Anda itu ada di sini nih, sep sep. Jadi kalian berekspresi tangannya, lihat tangan saya. Kalau tangan saya di sini nggak kelihatan kan, tapi harus di sini. Nih, saya ngobrol sama kalian dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya lagi di Zoom online seperti ini, kalau Anda nanti diundang jadi pembicara, please pakai eksternal kamera. Karena kalau Anda pakai kamera laptop itu biasanya mukanya butek. Nih saya contohin, saya akan cobain pakai kamera laptop saya. Bila saya lihat perbedaannya. Sebentar. Kita lihat perbedaannya. Tuh. Beda ya? Lebih butek, terus kemudian warnanya ndak cerah, walaupun tetap ganteng lah, asik. tapi auranya itu tuh hilang gitu loh. Jadi ini mukanya kelihatan lebih butek. Ya, jadi kalau kalian diundang jadi pembicara, kebayang Anda akan tampil di banyak orang, tapi kamera Anda begini. Saya tidak sarankan. Kita coba lihat perbedaannya. Oke. Nah, berbeda sekali. Sangat berbeda. Betul? Nah, maka daripada itu, ini nggak ada efek-efeknya ya. Nggak ada efek apa tuh? Apa biasanya kalau bikin efek di aplikasi apa ya? Pokoknya itulah. Jadi ini tidak ada pakai efek sama sekali. Jadi ini memang pure dari kamera eksternal. Nah, maka daripada itu ini akan sangat ngebantu Anda. Jadi kalau misalnya nanti mau isi seminar, karena ini sering kejadian. Jadi murid saya itu tidak cuma Anda saja. Saya punya murid dari Sabang sampai Merauke karena saya ada ngisi materi komunikasi. Dan ini kebanyakan dari Gen X ke atas ya. Kalau millennials ke bawah tuh mungkin sudah mulai memikirkan sepenting itu kamera eksternal. Itu rata-rata kalau lagi ngisi materi, mungkin kalian juga bisa lihat lah dosen-dosen kalian gitu. Pasti mukanya itu selalu aja begini nih ha. Ya kan? Kalau nggak begini dia begini tiba-tiba. Ya kan? Nah, maka daripada itu, kalau sudah belajar ilmu komunikasi sama saya berharap teman-teman bisa seprofesional itu. Jadi ternyata sekarang itu mau melakukan penyuluhan kesehatan bisa dengan dua cara, bisa offline, bisa juga online. Nah, kalau online yang perlu diperhatikan hal-hal yang seperti ini. Oke, gitu. Kalau backgroundnya polos tuh lebih bagus lagi. Ya, karena ini kebetulan backgroundnya nggak polos, jadi ada bayangan-bayangan sisa. Ya, tapi kalau backgroundnya polos itu jauh lebih clean lagi, lebih bersih lagi. Oke, karena di belakang saya ada lemari, jadi ini masih ada bahan-bahan yang kepotong. Oke, gestur tangan yang efektif dan natural. Untuk menghidupkan pesan dengan tangan Anda, yang harus dilakukan adalah gestur yang baik akan memperjelas dan menekankan pesan Anda. Misalnya bilang dua, nih. Dua saya akan tunjukkan. Dua hal yang penting dalam ilmu komunikasi. Yang pertama, itu artinya saya menunjukkan ekspresi, menunjukkan gestur biar para audiens saya tahu gitu. Terus kemudian gestur yang baik memperjelas dan menekankan pesan Anda. Prinsip utamanya yang pertama, terbuka dan terlihat. Ya, jadi saya buka gestur tangan saya, muka saya terbuka
dan kemudian terlihat. Oke. Jaga telapak tangan seringkali terbuka dan terlihat oleh audiens. Ini menunjukkan kejujuran dan keterbukaan. Ya, jadi jangan sekali-sekali kalau lagi pembicara tangannya istirahat ke belakang. Ini sering terjadi nih, lagi ngobrol satu mic pegang di depan, satu tangan di belakang. Pernah lihat pembicara begini? Sering pasti upacara bendera, apalagi waktu SMA guru-guru kita sering gitu. Padahal ini tidak disarankan. Terus ada lagi pada saat berbicara tangannya masuk kantong. Ada dua hal yang terjadi ketika seseorang berbicara menggunakan mic, tangan satunya masuk kantong. Cuman dua. Satu dia grogi, dua dia sombong. Dia ngerasa orang-orang di sekitarnya tidak lebih pintar daripada dia. Katanya begitu. Nah, jadi tapi kebanyakan tuh karena grogi. Jadi cara menghilangkan groginya dia masukin tangannya ke dalam kantong. Ya, jadi kalau pada saat jadi pembicara Anda sangat dilarang tangan taruh di belakang, tangan taruh di kantong, apalagi tangan taruh di sini nih, saya contohin. Nih, tangan begini. Ya gitu. Tapi kalau itu apa ya, dalam suasana lagi senioritas atau lagi dalam suasana ya mungkin rapat-rapatan yang sifatnya daily mungkin nggak apa-apa, tapi kalau misalnya sifatnya untuk forum itu dilarang karena kelihatan tidak profesional dan arogan dan kelihatannya angkuh gitu. Oke. Yang kedua, penuh tujuan. Jadi setiap gerakan tuh harus punya makna. Gak mungkin kan saya bilang selamat pagi semuanya, apa kabar? Apakah di sini baik-baik saja? Nah, kan nggak mungkin gitu toh. Kan terus saya gini, oke semuanya, siap-siap ya pembelajaran hari ini, kicau mania saya gini-gini, ya kan? Nah, maka daripada itu, artinya setiap gerakan yang saya munculkan itu harus sinkron dengan apa yang saya katakan, gitu. Jadi setiap gerakan itu punya makna. Yang pertama menghitung, gunakan jari untuk menyebutkan poin, misalnya 1, 2, 3 gitu kan. Satu hal yang harus Anda tahu, tadi tangannya tunjuk satu hal, bukan gini. Satu hal yang harus Anda tahu, lalu 5, satu tuh begini, atau begini juga boleh. Oke. Membandingkan, gunakan kedua tangan untuk menunjukkan dua ide yang kontras. Yang pertama idenya adalah bla 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 bla. Yang kedua idenya adalah, jadi tangan satu dan tangan dua. Tapi kalau lagi pegang mic, pakai satu tangan aja enggak apa-apa. Tapi bisa pakai jempol, pakai telunjuk gitu. Ide yang pertama adalah ini. Ide yang kedua adalah misalnya kayak gitu. Oke. Yang ketiga adalah menekankan. Jadi gunakan gerakan tangan yang tegas tapi tidak agresif untuk poin-poin penting. Seperti saya kayak tunjuk. Jadi ingat ya, ini baik-baik teman-teman. Saya biasanya gini atau gini. Ya, tapi saya tidak begini-begini toh. Kalian harus ingat ya, enggak gitu. Tapi saya menunjuknya ke atas. Jadi teman-teman harus lihat ya. Atau saya tunjuk ke Anda, tapi tangan saya tidak satu tangan, tapi 5 tangan. Atau seperti ini. Nah, jadi teman-teman sekalian harus diperhatikan ya, gitu misalnya. Terus kemudian gestur box. Gestur box tadi itu apa? Box itu kotak. Box itu kotak. Gestur itu adalah gerakan. Jadi kotak gerakan. Kalau di Zoom meeting kayak gini, kotak gerakan Anda tuh di sini nih. Sep, sep, sep. Ya, anggaplah ada jeda dari kamera ya, segini ya, segini. Oke, segini ini adalah ruang gerak Anda. Oke, jadi jangan sesekali bergerak di luar kamera ini. Tapi kalau misalnya gestur box untuk offline, ya gestur box itu biasanya di area depan muka sampai area pusar. Jadi tidak perlu begini. Selamat pagi semuanya, tangannya tinggi kalau gitu kan. Apakah Anda tahu? Ceramah Anda kalau begitu ya kan. Jadi gestur box itu ada di area depan Anda gitu ya. Terus lakukan gerakan di area antara bahu dan pinggang tadi. Di antara bahu dan pinggang. Paling maksimal tuh di sini. Ya gitu. Tapi kalau untuk menunjuk sesuatu itu di atas ini, di sini. Ya. Nomor 4, ini tadi yang saya bilang. Hindarkan untuk menunjuk jari ke audiens. Kayak gini-gini tadi tuh. Itu terkesannya agresif, terus kemudian sombong dan lain sebagainya. Terus mainin pulpen, mainin rambut, itu juga terlihat tidak profesional ya.
Oke. Terus memainkan pulpen rambut dan meremas tangan. Nah, misalnya kayak gini, cewek-cewek yang punya rambut, ya pasti punya rambut ya maksudnya, yang nggak pakai hijab gitu kan suka ada apa ya pelintir-pelintir rambut gini loh. Nah itu nggak disarankan. Terus geser-geser rambut yang gini-gini gitu. Atau mainan rambut. Kalau cowok-cowok mungkin apa? Kalau cowok kayak jarang ya gini-gini ya. Tapi kalau cewek biasanya kibas-kibas rambutnya itu tidak disarankan gitu. Apalagi main-main pulpen tuh misalnya bawa jadi pembicara ini suka celetak-celetek nih. Nih. Ini tandanya berisik, terus kemudian menandakan kalau Anda tidak baik-baik saja, Anda stres, terus kemudian apalagi gugup gitu ya. Terus kemudian meremas tangan tuh kayak gini-gini misalnya. Gitu. Yang terakhir menyembunyikan tangan di belakang punggung. Nah ini tadi yang saya bilang belakang punggung tuh maksudnya tangannya diistirahatkan ke belakang gitu loh. Nah itu tidak disarankan, sama yang masuk kantong tuh tidak disarankan ya. Sampai sini ada pertanyaan sebelum lanjut ke slide berikutnya? Ada pertanyaan kah? Tidak? Tidak ada. Pak. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke berikutnya. Oke, tadi saya sudah sempat bahas apa sih gestur box itu. Jadi definisi sederhananya, gestur box atau kotak gestur adalah sebuah area imajiner di depan tubuh Anda, di mana gestur tangan dianggap paling efektif, natural, dan profesional saat berbicara di depan umum. Ya, bayangkan nih ada kotak transparan di depan Anda yang tadi saya bilang antara bahu sampai ke pinggang. Ya, itu adalah area Anda untuk berekspresi. Tapi kalau di zoom begini, itu mungkin bisa dibilang tadi ya, area tangannya bisa digunakan di area dekat muka Anda. Gitu ya, yang penting cocok. Ya, enggak gini-gini juga kan. Tuh, jadi yang penting sesuai dengan pembelajarannya begitu. Terus kemudian batas atas tuh setinggi bahu atau tulang selangka, di batas bawah tuh setinggi pinggul atau pusar, terus kemudian kalau di samping selebar bahu Anda. Jadi intinya di bagian sini ya, dan area inilah yang menjadi panggung utama bagi tangan Anda. Jadi tangan Anda bisa melakukan ekspresinya di area tersebut. Lanjut, mengapa sih gestur box itu sangat penting? Nah, jadi menjaga gestur box tangan tetap berada di kotak itu memberikan beberapa keuntungan besar. Yang pertama, keuntungannya adalah kelihatan profesional dan terkendali. Ya, gestur di dalam area ini itu membuat Anda terlihat lebih tenang, percaya diri, dan memegang kendali. Jadi Anda tidak terlihat panik atau gelisah yang tadi saya bilang kalau misalnya tangannya di area belakang itu kelihatan kalau Anda lagi tidak baik-baik saja, apalagi masuk kantong juga sama ya. Terus kemudian memperkuat pesan, bukan mengganggu. Maksudnya bukan mengganggu apa? Ekspresi tangan, gerakan tangannya disesuaikan ya. Jadi nggak pakai gerakan-gerakan joget-joget yang tadi saya contohin itu loh gitu. Terus terlihat natural
dan penuh energi. Jadi area ini adalah tempat di mana kita secara alami menggunakan tangan saat berbicara dengan antusias dalam percakapan sehari-hari. Menggunakannya di atas panggung akan terasa lebih otentik. Terus yang keempat, membangun kredibilitas. Ya, pembicara yang menggunakan gestur secara terkendali di dalam area gestur box tadi itu cenderung dianggap lebih kredibel dan dapat dipercaya. Oke, lanjut lagi. Nah, mbaknya tadi yang digambar ini, yang baju kuning ini ya, itu dia nunjuk-nunjuk audiens. Kalau nunjuk begini kurang tepat, harusnya tangannya 55. Oke, silahkan kepada Anda gitu ya. Tuh. Terus kemudian kita akan ngebahas tentang ekspresi wajah yang sesuai dengan pesan. Kalau misalnya kita lagi membicarakan sesuatu yang sifatnya serius, muka kita tidak boleh cengengesan, tidak boleh senyum-senyum. Misalnya, teman-teman sekalian, tahukah Anda ternyata angka bunuh diri di Indonesia itu banyak sekali. Wah, luar biasa. Nggak mungkin toh, ya kan? Atau misalnya, ternyata angka perceraian di Indonesia tuh banyak banget teman-teman. Wah, tepuk tangan dong untuk angka perceraian di Indonesia. Bisa kena rujak netizen kita begitu ya. Jadi bahasanya harus serius. Misalnya, Bapak Ibu sekalian, tahukah Anda bahwasannya angka bunuh diri saat ini di Indonesia sangat tinggi? Dan hal ini dipengaruhi besar oleh sosial media. Karena standar hidup di sosial media membuat orang-orang stres dan juga punya standar hidup yang tinggi, sehingga angka bunuh diri di Indonesia terus meningkat. Dan data ini didukung oleh salah satu buku yang telah dibuat oleh misalnya, atau data ini telah diinput oleh kompas.com melalui sebuah penelitian singkat seperti itu. Itu salah satu contohnya ya. Jadi muka saya serius, tanda baca yang saya buka juga serius, karena ini masalah yang sangat serius gitu. Beda dengan ekspresi bahagia. Ekspresi bahagia misalnya seperti ini. Tahukah Anda ternyata angka literasi Indonesia itu sangat meningkat. Ini terbukti dari survei yang dilakukan di salah satu sekolah menengah atas di kota Jambi. Dan ketika kita melakukan survei tersebut, ternyata anak-anaknya pada melek digital dan mereka tahu harus bagaimana menggunakan sosial media, dan ini menunjukkan literasi yang sangat luar biasa dari kalangan remaja di kota Jambi. Itu misalnya ya, karena literasi itu kan sesuatu yang membanggakan ya, yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau kita ngelihat orang-orang berliterasi atau literat gitu, itu kita ngerasa wah hebat ya, dia bisa paham makna-makna apa yang sudah kita sampaikan, seperti itu. Nah, jadi di sini key-nya adalah wajah Anda adalah jendela emosi. Ya. Kalau Anda sudah memutuskan untuk jadi tenaga kesehatan, kita tidak mau tahu permasalahan Anda apa. Mau Anda lagi berantem sama pacar kek, di rumah dicakar suami kek, ya kan? Terus tiba-tiba uang tukin belum keluar, gaji Anda di bawah UMR kek, lah bodoh amat. Bahasa gampangnya gitu. Karena kita adalah pelayan masyarakat. Ketika kita sudah melayani masyarakat, melayani orang lain, artinya kita pakai topeng apa? Topeng pelayan. Selamat pagi, walaupun misalnya di rumah hatinya lagi tidak baik-baik saja. Walaupun mungkin ini akan berpengaruh sama emosi Anda saat itu, tapi untuk seseorang yang dewasa dan profesional, dia akan bisa melepaskan itu semua. Bahkan dengan dia bertemu orang lain itu membuat dia jadi relief. Ya, dia jadi relax. Jadi relief, ya dia juga jadi punya semangat untuk bangkit dari permasalahannya, harusnya begitu, ya. Bukan malah Anda punya masalah terus Anda marah-marahin orang lain yang ada di sekitar Anda, ya itu berarti Anda tidak profesional dan Anda kelihatan tidak dewasa, gitu ya. Oke, audiens mencari koneksi emosional melalui wajah Anda. Pastikan ekspresi Anda kongruen atau selaras, atau koheren dengan pesan Anda. Kontak mata itu kunci utama. Jadi mata Anda ini yang tadi saya bilang di awal, tidak boleh lihat-lihat langit-langit atau lihat lantai terus. Sesekali mungkin boleh lah untuk mengalihkan pandangan gitu ya. Terus kemudian
Bangun kepercayaan dan tunjukkan kalau Anda peduli. Tipsnya, pindahi audiens dari satu sisi ke sisi lain. Jadi audiensnya jangan lihat, misalnya kalian pembicara nih, mbak-mbak nih ya, ada audiens cakep gitu, ganteng gitu, mukanya ke dia terus gitu, nggak kelihatan audiens yang lain kak, misalnya gitu. Atau yang cowok-cowok nih melihat ada cewek cantik misalnya gitu ya, mukanya ke dia terus, ekspresinya ke dia terus, nah itu dilarang. Jadi ekspresi kita harus bagi-bagi ke sisi kiri, ke depan, ke kanan, ya kan? Nggak mungkin ke atas, nggak ada audiens duduk di atas kan? Gitu. Dan mungkin ini nggak boleh selalu sering-sering, jatuhnya Anda zikir. Ya, pemirsa sekalian, tahukah Anda bahwa ternyata di Indonesia itu sakit leher? Ya, jadi dikasih waktu. Boleh ke kiri beberapa detik, ya kan? Terus kemudian ke depan. Ya, jadi ini adalah salah satu hal yang mungkin harus Anda pelajari dan harus lakuin, karena kalau tidak pernah dilakuin ya nanti tidak akan tahu rasanya berbicara harus menguasai seluruh panggung gitu. Terus kemudian senyum yang tulus, nah ini susah-susah gampang ya, apalagi kalau suasana hatinya lagi tidak baik-baik saja, mau senyum yang tulus tuh kok susah gitu kan. Oke, tapi percayalah, senyum itu adalah jembatan tercepat untuk membangun hubungan baik. Ya, selamat pagi, misalnya seperti itu. Ada yang bisa saya bantu, Ibu? Sakit apa hari ini? Terus kemudian, bagaimana? Ini sepertinya Ibu sering kesini sakit mah terus ya. Apa ada masalah apa Ibu? Coba ceritakan. Langsung ibunya bilang, coba ceritakan pada bintang-bintang. Oke, terus kemudian lanjut lagi, sesuaikan dengan konten. Pesannya serius misalnya, tunjukkan ekspresi wajah yang serius kayak tadi yang saya contohkan. Pesan antusias, kalau antusias tuh angkat alisnya. Tahukah ibu-ibu sekalian, misalnya gitu. Matanya terbuka lebih lebar ya. Mungkin kalau mata saya maksimal segini aja ya, nggak bisa lebih lebar lagi ya. Ya wajar aja, yang penting alisnya lebih angkat gitu, untuk menunjukkan kalau antusias. Oke, ini gambar-gambar contoh ekspresi ya yang ada di layar saya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Masih ada berapa slide ini? Oke, sorry. uh, Malah keluar screennya sebentar. Wis, mata kuliah saya ada mata kuliah lagi ya Mbak, teman-teman? Ada, Pak. Oke, jam berapa? Jam Jam 10, 10, Pak. Pak. 10 ya. Saya insya Allah ini sudah akan segera berakhir karena saya mau ada bimbingan, jadi kayaknya tidak bisa terlalu lama ya. Oke. Oke, ini salah satu ekspresi ya. Ada ekspresi datar, ada ekspresi lagi marah, ada ekspresi lagi bahagia, ada ekspresi lagi sedih, kaget, gitu ya. Banyak lah pokoknya. Bentar ya, saya angkat.
Oke, kita lanjut ya. Sedikit lagi. Oke, ini kalau untuk latihan nih, teman-teman bisa coba sendiri di rumah ya. Cara latihannya atau prakteknya adalah yang pertama, Anda boleh rekam diri Anda lagi berbicara, kira-kira enak dilihat atau enggak. Terus kemudian mungkin bisa latihan juga di depan cermin. Ini cara apa ya? Cara lama ya. Tapi terbaru caranya adalah teman-teman bisa rekam pakai handphone Anda. Terus kemudian minta umpan balik nih dari teman-teman Anda atau dari orang yang mungkin ahli di bidang komunikasi. Gitu. Nah, poin kunci yang untuk teman-teman harus ingat, nonverbal itu dominan. Audiens lebih percaya pada apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Jadi ternyata materi itu tidak terlalu penting. Kayak saya ini bikin PowerPoint, ini mungkin nggak terlalu terbaca sama kalian. Tapi yang kalian dengarkan adalah suara saya, ekspresi saya, dan juga mungkin contoh-contoh yang saya berikan. Seperti itu. Nah, terus kemudian berdiri dengan percaya diri ini juga sama. Anda harus tegak, terbuka, dan juga stabil. Dan kemudian gunakan tangan dengan sengaja. Gestur harus memperkuat pesan, bukan mengganggu. Wajah harus berbicara. Pastikan ekspresi Anda selaras dengan kata-kata Anda, terutama melalui kontak mata dan senyum. Ya. Kehadiran panggung adalah kombinasi dari energi, kepercayaan diri, dan juga koneksi dengan audiens. Oke, itu aja materi dari saya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh silahkan ajukan pertanyaan. Ada pertanyaan atau tidak? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, saya akan coba sosialisasiin dulu untuk UTS-nya. Jadi UTS-nya itu teman-teman nanti akan presentasi. Presentasinya itu satu orang saya kasih waktu maksimal banget 10 menit. Minimal 5 menitan. Slide-nya berapa, Pak? Slide-nya maksimal 7 atau 10 slide itu udah maksimal banget. Di slide itu harus melampirkan tentang yang pertama latar belakang masalahnya apa, fakta dan datanya bagaimana, terus kemudian inti dari hal-hal yang ingin Anda sampaikan. Misalnya kita akan ngebahas tentang penggunaan antibiotik. Jadi pada saat presentasi teman-teman harus kasih tahu latar belakang. Latar belakang itu dapat dari artikel ilmiah, dapat dari Google, dapat dari manapun terserah. Latar belakang itu berisikan apa contohnya? Ternyata ada data yang menunjukkan pasien resistensi antibiotik tuh ada sekian ribu orang. Ini adalah hal yang sangat mengkhawatirkan, bla 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 bla. Itu latar belakang. Sehingga perlu untuk dilakukan sosialisasi tentang penggunaan antibiotik. Tapi sosialisasi paling penting ke siapa dulu? Ke nakes dulu. Nakes dulu baru ke masyarakat. Nah, inti dari materi Anda adalah Anda harus jelasin antibiotik itu apa, jenis-jenisnya apa. Contoh antibiotik yang paten sama yang sudah bermerek, yang generik itu bentuknya gimana. Terus kemudian apa sih yang harus kita lakukan kalau kita sudah resisten? Kalau belum resisten harus ngapain? Apa yang harus dilakukan? Pencegahannya bagaimana? Pengobatannya bagaimana? Nah, seperti itu. Jadi saya mau teman-teman sekalian bikin presentasi tadi ya, slide-nya nggak usah banyak-banyak, 5 tuh cukup banget. Jadi saya butuh teman-teman berkomunikasi aktif untuk memberikan penyuluhan. Ingat ya, bikin PowerPoint yang menarik. Bisa pakai Canva. Ya, bisa pakai Canva. Kalau ibu-ibu yang tidak familiar dengan Canva bisa pakai AI, ada banyak. Ya, nggak usah bayar orang untuk bikin PowerPoint. Gampang bikin PowerPoint. Udah pada biasa kan, gitu. Terus kemudian materinya apa, Pak? Materinya saya bebaskan tapi nggak boleh sama. Jadi minggu depan minimal saya dapat tema. Jadi ketua kelas silahkan di list temanya apa. Misalnya Bu Erin bahas tentang antibiotik, terus Bu Waldani ngebahas tentang penggunaan vitamin C, terus Mbak Ernida misalnya bahas tentang suntik kromosom, terus kemudian Mbak Adinda misalnya ngebahas tentang kosmetik berbahaya, Mbak Septiani misalnya ngebahas tentang penggunaan sunscreen. Nah, itu boleh. Pokoknya berhubungan dengan obat-obatan, berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan farmasi. Atau misalnya
Mbak Dian membahas tentang apa ya, makanan, bukan makanan, apa ya yang tumbuhan yang bagus buat detox tuh? Pasti ada yang warna ungu, bunga apa, bunga telang. Nah, misalnya teman-teman ngebahas tentang potensi bunga telang sebagai minuman antioksidan, nah itu boleh juga. Intinya yang berbau tentang farmasi. Jadi minggu depan saya mau ketua kelas silahkan list materinya apa dulu. Nggak usah ngumpulin PowerPoint dulu. Minggu depan minimal saya dapat, jadi biar tidak sama materi presentasinya. Nah, yang berbau tentang farmasi dan herbal, obat-obatan, isu-isu kesehatan tuh boleh. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Tapi tidak boleh isu kesehatannya yang tidak farmasi. Misalnya membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja itu kurang farmasi menurut saya. Tapi kalau membahas tentang penggunaan tablet FE pada remaja itu masih masuk tuh. Gitu ya. Jadi harus ada hubungannya ngebahas tentang obat-obatan baik itu herbal ataupun yang non herbal. Gitu, ada pertanyaan teman-teman sekalian? Izin bertanya boleh Bapak? Boleh silakan. Kalau seandainya membuat PowerPoint tentang nafzah dan zat adiktif lainnya, boleh nggak? Boleh. Kalau Narkotika, itu boleh. psikotropika, atau HIV/AIDS gitu. Kalau ke HIV-nya kayaknya pengobatannya yang Ya. dibahas ya, bukan HIV-nya. Oh, Yes. tapi kalau nafzah boleh ya Pak ya, tentang Nafza boleh. narkotika, psikotropika. Boleh. Oke Pak. Jadi biar farmasi banget gitu. Karena kalau misalnya bahasnya HIV/AIDS itu terlalu kesmas sih. Karena kurang ngebahas tentang obat-obatannya. Tapi kalau ngebahas obat-obatannya misalnya komponen-komponen kandungan yang ada di dalam obat tuh boleh. Tapi saran saya lebih ke nafza aja, lebih relate kayaknya. Gitu. Yang lain ada pertanyaan? Tidak mesti harus obat-obatan paten ya, boleh obat-obat tradisional. Isu-isu obat tradisional, misalnya isu-isu tentang penggunaan jamu. Ya, orang pikir mungkin jamu tuh 100% sehat, tapi sekarang tuh banyak banget jamu-jamu dicampur sama pil. Ya, jadi hati-hati teman-teman mau beli obat jamu kuat ternyata dicampurin obat kuat. Dicampurin mau minum obat mah ternyata dicampurin sama prokmak di dalam minumannya itu. Nanti kemarin sempat viral kan, jadi hati-hati. Jadi itu bisa jadi bahan tuh buat presentasi tentang penggunaan jamu yang selama ini orang pikir sehat ternyata tidak. Gitu. Atau kan ada banyak ya sekarang tuh minuman-minuman sachet untuk vitamin dan kolagen yang gitu loh. Karena saya tinggal di Thailand tuh banyak banget yang kayak gitu. Jadi minuman kolagen, terus kemudian mungkin ada bagusnya tapi buruknya kan juga ada. Jadi itu boleh dibahas dari sisi bagusnya apa, enggak bagusnya apa gitu. Terus sama suntik Fit C itu juga. Oh, sama ini kosmetik. Kosmetik kan ramai banget ya. Jadi kosmetik itu ternyata hidrokinon tuh diperbolehkan tapi ambang batasnya berapa gitu-gitulah. Intinya mengedukasi masyarakat. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan minggu depan teman-teman sudah ngumpulin judul. Ngumpulinnya ke siapa, Mbak? Ini ya, Mbak Septiani ya. Itu siapa? Nanti dikumpulin ya. Nanti kumpulin ke saya dalam bentuk WA aja. Di list aja. Di list di chatting WA. Gitu aja. Terima kasih banyak atas waktunya. Silahkan di screenshot untuk di absen. Sudah di screenshot? Oke, sip. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan melanjutkan aktivitas. Masih ada setengah jam untuk beristirahat terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Mbak.